Baiklah, melanjutkan materi kita tentang logaritma. Pada video kali ini yang akan kita pelajari adalah sifat-sifat logaritma. Pada video sebelumnya, kita sudah mempelajari tentang definisi logaritma, yaitu seperti ini. Kalau ada bentuk log seperti ini, A log B sama dengan C, itu jika dan hanya jika A pangkat C sama dengan B. Masih ingat ya, ini definisi dari logaritma. Nah, sifat pertama yang akan kita bahas di video kali ini itu adalah kalau ada bentuk logaritma seperti ini. A pangkat A log B itu sama dengan B. Ini bentuk sifat logaritma yang pertama. Nah, kita mau membuktikan apakah benar kalau A pangkat A log B itu sama dengan B. Coba perhatikan contoh ini dulu. Kalau misalnya ada contoh seperti ini. 2 pangkat 2 log 64 sama dengan berapa? Sama dengan berapa? Nah, hal yang pertama kali bisa kita lakukan adalah kita buat permisalan. Jadi kita misalkan dulu pangkatnya ini, pangkatnya yang kita misalkan, bentuk logaritmanya ya. 2 log 64 kita misalkan dengan X. Nih, kalau ada bentuk logaritma berdasarkan definisinya, jika dan hanya jika 2 pangkat X sama dengan 64. X ini tadi apa? X ini tadi 2 log 64 kan? Berarti X ini kita substitusikan nilainya. Berarti 2 pangkat X-nya 2 log 64 sama dengan 64. Tuh, jadi 2 pangkat 2 log 64 sama dengan 64 ya. Sama kan? Oke, kalau ada contoh soal satu lagi. 3 pangkat 3 log 243 sama dengan berapa? Nih, kita misalkan lagi. Misal, pangkatnya ya, 3 log 243 kita misalkan dengan Y. Berarti, ini kan jika dan hanya jika 3 pangkat Y sama dengan 243 nih, berdasarkan definisi dari logaritma. Nih, kita kembalikan lagi, Y itu kan 3 log 243, berarti 3 pangkat 3 log 243 sama dengan 243. Ini paham ya? Y ini kita kembalikan di sini. Yang X ini juga nih. Nah, kalau seperti itu, kita bisa mengambil kesimpulan secara umum. Nah, sekarang kita mau membuktikan secara umum nih. Seperti yang tadi, pangkatnya kita misalkan dulu, bentuk logaritma yang kita misalkan. A log B ini kita misalkan dengan X. Berdasarkan definisi logaritma, maka A pangkat X sama dengan B. Iya kan? Nah, ini X ini kan kita punya nilainya. Tadi kita memisalkan A log B itu sama dengan X. Nah, kita substitusikan lagi X-nya. Berarti A pangkat A log B sama dengan B. Oke, jadi kita misalkan dulu pangkatnya ini menjadi X, sebuah variabel lain. Nah, berdasarkan dari definisi logaritma, kalau ada bentuknya A log B sama dengan X, itu jika dan hanya jika A pangkat X sama dengan B. Ya kan? Ini basisnya, ini pangkatnya, ini hasil perpangkatan. Nah, kalau kita sudah ketemu bentuk ini, kita kembalikan lagi X ini ke permisalan awal. Kita kan memisalkan A log B itu dengan X. Kita kembalikan lagi. Berarti A pangkat A log B sama dengan B. Jadi, dari sini terbukti kalau nanti ketemu bentuk logaritma A pangkat A log B itu hasilnya B. Ini sifat yang pertama. Sekarang, sifat logaritma yang kedua. Kalau ada bentuk logaritma seperti ini. A log A pangkat N itu sama dengan N. Jadi ini bentuk sifat logaritma yang kedua. Contoh lagi, kita mau melihat apakah benar kalau ada bentuk logaritma A log A pangkat N itu sama dengan N. Contohnya seperti ini. 3 log 3 pangkat 2 sama dengan berapa?
Nah, kita misalkan dulu. Kita misalkan dulu 3 pangkat 2 ini. Ini. Kita misalkan 3 pangkat 2 itu dengan X. Jadi bentuk yang ini kita misalkan dengan variabel lain. Maka berdasarkan definisi dari logaritma, berarti 3 log X itu sama dengan 2. Iya kan? Berdasarkan definisi logaritma. Sekarang kita kembalikan lagi X-nya ini. Tadi kan kita memisahkan X itu dengan 3 pangkat 2. Kita kembalikan lagi. Maka 3 log 3 pangkat 2 adalah 2. Coba contoh soal satu lagi. Kalau kita punya bentuk logaritma seperti ini. 5 log 5 pangkat 4 sama dengan berapa? Nih, bentuk yang ini 5 pangkat 4 kita misalkan dengan variabel lain. Jadi kita misalkan 5 pangkat 4 itu sama dengan P misalnya. Maka berdasarkan definisi logaritma, 5 log P sama dengan 4. Tadi kan kita memisahkan P itu dengan 5 pangkat 4. Ya kan? Kita kembalikan lagi. Berarti 5 log 5 pangkat 4 sama dengan 4. Sesuai ya, jadi A log A pangkat N sama dengan N. Nah, sekarang kita buktikan secara umum. Nih, tadi kita misalkan hasil perpangkatannya yang ini kan, kita misalkan dengan variabel lain. Di sini A pangkat N kita misalkan dengan X. Misal. Maka, berdasarkan definisi logaritma, A log X sama dengan N. Kita kembalikan lagi ke permisalan awal. Tadi kita memisahkan X itu dengan A pangkat N. Sehingga A log A pangkat N itu sama dengan N. Ini adalah bentuk sifat dari sifat logaritma yang kedua. Masuk ke sifat logaritma yang ketiga. Kalau ada bentuk logaritma seperti ini. A log B dikali C itu sama dengan A log B ditambah A log C. Nih, ini sifat yang ketiga. Kita lihat dulu contohnya. Kalau misalnya ada bentuk logaritma seperti ini. 2 log 3 dikali 5. Berapakah hasilnya? Nah, sekarang kita misalkan dulu. Kita misalkan 2 log 3 ya. 2-nya didapat dari sini, 3-nya didapat dari sini. Kita misalkan dengan P. Maka berdasarkan definisi logaritma, 2 log 3 sama dengan P, 2 pangkat P sama dengan 3. Kita misalkan lagi, 2 log 5 sama dengan Q. 2-nya dapat dari sini, 5-nya dapat dari sini, oke? Berarti berdasarkan definisi logaritma, 2 pangkat Q sama dengan 5. Ini persamaan 1, ini persamaan 2. Oke, sampai sini. Kita lanjutkan dulu. Sekarang, kita punya, lalu kita apakan lagi? Kita kan, ini, lihat nih. Bilangan pokoknya sama. Ini bentuk eksponen kan? Kira-kira sifat apa yang bisa kita pakai? Karena di sini perkalian, kita pakai yang perkalian. Jadi, 2 pangkat P dikali 2 pangkat Q. Berdasarkan sifat eksponen, jadi seperti apa? 2 pangkat P tambah Q kan? Atau kita tulis seperti ini. 2 pangkat P tambah Q sama dengan 2 pangkat P dikali 2 pangkat Q. Ini sifat dari eksponen ya. Masih ingat ya? Nah, sekarang ini kan 2 pangkat P tambah Q. Ini kan bisa kita jadikan bentuk logaritma. Jadi, 2 log numerusnya, hasil berpangkatan. 2 pangkat P kali 2 pangkat Q. Sama dengan pangkatnya. P tambah Q. Tadi 2 pangkat P apa? 2 pangkat P itu 3. 2 pangkat Q itu 5. Kita kembalikan lagi. Jadi 2 log
3 kali kan? Kali 5. Sama dengan P-nya apa? P itu 2 log 3. Ditambah nih. Q apa? Q itu 2 log 5. Nah, jadi dari sini terlihat kalau 2 log 3 kali 5 sama dengan 2 log 3 ditambah 2 log 5. Bisa ya? Nah, sekarang kita misalkan dulu, kita buktikan secara umum. Tadi gimana pertama? Kita misalkan dulu. Dari sini. A log C, A log B dulu yang pertama. A log B. Kita misalkan dengan X misalnya. Maka berdasarkan definisi dari logaritma, jadi A pangkat X sama dengan B. Ini persamaan 1. Lalu A log C lagi. A log C sama dengan Y misalnya. Berarti A pangkat Y sama dengan C. Ini persamaan 2. Nah, ini lihat ini bentuk eksponen dengan bilangan pokok yang sama. Ini perkalian. Nah, kita pakai sifat eksponen yang perkalian. Jadi, A pangkat X dikali A pangkat Y sama dengan A pangkat X tambah Y. Atau A pangkat X tambah Y sama dengan A pangkat X dikali A pangkat Y. Bentuk ini bisa kita ubah menjadi bentuk logaritma berdasarkan definisi logaritma. Jadi, A log hasil perpangkatannya. A pangkat X kali A pangkat Y. Nah, ya kan? Nih, A bilangan pokoknya log hasil perpangkatan atau numerusnya sama dengan pangkatnya. Pangkatnya berapa? X tambah Y. Nih, sekarang kita kembalikan semua ke permisalan awal. Berarti A log A pangkat X apa? B. Dikali, nih, kali. A pangkat Y apa? C. Sama dengan X apa? X itu A log B. Ditambah Y apa? Y itu A log C. Berarti dari sini terlihat kalau ada bentuk logaritma A log B kali C itu sama dengan A log B ditambah A log C. Jadi, kalau ada bentuk logaritma dari perkalian dua bilangan itu senilai atau hasilnya sama dengan logaritma dari penjumlahan masing-masing bilangan itu. Nih, perkalian dari dua bilangan kan B kali C, sama dengan A log B ditambah A log C. Basisnya sama. Oke? Kalau tadi perkalian, maka sekarang bentuk pembagian. Jadi, kalau ada bentuk logaritma seperti ini, A log B per C itu sama dengan A log B dikurang A log C. Jadi, nanti kalau misalnya ada bentuk logaritma dari pembagian dua buah bilangan, hasilnya itu adalah pengurangan dari masing-masing logaritma bilangan tersebut. Kita ambil contoh misalnya 3 log 11 per 7. Hasilnya berapa? Nah, kita misalkan lagi. Kita misalkan 3 log 11 sama dengan P. 3-nya dari sini, 11-nya dari sini. Berdasarkan definisi logaritma, 3 pangkat P sama dengan 11. Ini persamaan 1. Lalu, ada satu lagi nih yang belum 7. Jadi, 3 log 7 itu sama dengan Q. Berdasarkan definisi logaritma, 3 pangkat Q sama dengan 7. Ini persamaan 2. Nih, lihat lagi. Ini bentuk eksponen. Ini pembagian. Nah, sifat apa yang bisa kita pakai? Sifat eksponen pembagian dengan bilangan pokok sama. Jadi 3 pangkat P dibagi 3 pangkat Q kan sama dengan 3 pangkat P dikurang Q. Atau bisa kita tulis jadi 3 pangkat P kurang Q sama dengan
3 pangkat P per 3 pangkat Q. Nah, ini kan bentuk eksponen. Bisa kita jadikan bentuk logaritma, berarti basisnya 3. Log, hasil perpangkatan kan di sini numerus. Numerusnya apa? Ini. 3 pangkat P per 3 pangkat Q. Sama dengan pangkatnya berapa? P dikurang Q. Oke, sampai sini selesai. Tinggal kita kembalikan ke permisalan awal. Berarti 3 log. 3 pangkat P apa? 11. 3 pangkat Q apa? 7. P apa? 3 log 11. Q apa? 3 log 7. Nah, jadi dari sini terlihat kalau yang ditanya itu bentuk logaritma dari pembagian dua buah bilangan, maka hasilnya sama dengan pengurangan dari bentuk masing-masing logaritma bilangan tersebut. Jadi dari 3 log 11 per 7 atau 11 bagi 7 sama dengan 3 log 11 dikurang 3 log 7. Sekarang kita buktikan secara umum. Tadi apa yang harus kita lakukan pertama sekali? Memisalkan kan? Nah, kita misalkan dulu A log B. Ingat ya, A didapat dari sini, B-nya didapat dari sini. Sama dengan X. Berdasarkan definisi logaritma, berarti A pangkat X sama dengan B. Lalu, A log C sama dengan Y. A dapat dari sini, C dapat dari sini, oke? Berarti berdasarkan definisi logaritma, A pangkat Y sama dengan C. Sekarang, ini bentuknya pembagian. Ini eksponen. Bilangan pokoknya sama. Kita gunakan sifat eksponen dengan bilangan pokok sama. A pangkat X dibagi A pangkat Y sama dengan A pangkat X dikurang Y. Berarti bisa kita tulis A pangkat X dikurang Y sama dengan A pangkat X per A pangkat Y atau A pangkat X dibagi A pangkat Y. Ini kan bentuk eksponen. Bisa kita jadikan bentuk logaritma. Jadi, basisnya A. A log. Numerusnya apa? Hasil perpangkatan. A pangkat X per A pangkat Y. Yang diruas kanan apa? Pangkat. X dikurang Y. Sampai sini selesai. Tinggal kita kembalikan ke bentuk permisalan awal. Jadi, A log A pangkat X apa? B. A pangkat Y apa? C. X apa? A log B. Y apa? A log C. Nah, jadi dari sini terlihat ya, kalau A log B per C itu sama dengan A log B dikurang A log C. 4 sifat pertama logaritma. Yang pertama tadi, A pangkat A log B itu sama dengan B. Yang kedua, A log A pangkat N sama dengan N. Yang ketiga, A log B kali C sama dengan A log B ditambah A log C. Dan yang keempat, A log B per C sama dengan A log B dikurang A log C. Ini 4 sifat pertama yang kita pelajari pada video kali ini. Oke. Silakan dicatat juga tadi pembuktian sifat-sifatnya juga dan contoh-contoh soalnya. Nah, jangan lupa juga ini sifat definisi dari logaritma. Jangan lupa ya, kalau ada bentuk logaritma A log B sama dengan C, itu jika dan hanya jika A pangkat C sama dengan B. Pada video berikutnya, kita masih akan membahas sifat-sifat lain dari logaritma. Terima kasih.